Selamat pagi Sobat Kemhan, senang sekali saya Suara Madinah hadir kembali menjumpai Anda dalam Defense Advocate. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan berbagai topik dan juga tema yang menarik yang dihadirkan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Hari ini begitu spesial karena biasanya kita berdialog, berpodcast ceria di studio Kemhan RI. Namun sekarang saya berada di Common Room Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dan langsung saja yuk kita akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di pagi hari ini. Sebenarnya bukan sudah hadir sih, justru saya yang diundang untuk menuju ke kampus. Maksud kami adalah Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu ini. Langsung saja sudah ada Kapusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan, Brigjen TNI Yudi Chandra Jaya. Selamat pagi, Kapus. Selamat pagi, Mbak. Ketemu lagi kita. Salam sehat, ketemu lagi. Senang sekali dengan suasana yang berbeda. Ini Common Room, boleh cerita dikit ya Kapus ya? Ini Common Room sebenarnya memang benar-benar dihadirkan untuk fokus kita bisa berdialog atau biasanya kegiatannya untuk apa sih di sini? Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi sebenarnya Common Room ini kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya. Sehingga teman-teman ataupun adik-adik yang lagi belajar bahasa, baik itu yang belajar bahasa Inggris maupun belajar bahasa Indonesia dari teman-teman dari luar negeri, dia sedikit banyak sudah tahu kira-kira rupanya budaya Indonesia seperti apa yang ada di Common Room ini. Oke, jadi ciri khas yang ada di Common Room ini kayaknya sudah terlihat yaitu identik Indonesia seperti itu ya Kapus ya. Nah lalu dan juga tidak hanya Kapusdiklat nih kita ngobrol-ngobrol, tapi kali ini juga sudah ada kehadiran siswa-siswa yang mengikuti Diklat Bahasa di Pusdiklat Bahasa ini. Sudah ada Pak Leo dari Indonesia yang akan berangkat kemana nanti saya akan tanya-tanya ya. Dan juga sudah ada Mr. Joe dari Nigeria. Halo. Selamat pagi nih dua-duanya. Sehat? Sehat selalu. Sehat dan semangat banget ya hari ini ya. Oke, nah kita akan membahas terkait dengan bahasa. Tentu bahasa begitu penting, apalagi pada saat ingin diberangkatkan ke luar negeri kita harus mempunyai basic tersendiri. Maka dari itu Kementerian Pertahanan juga memfasilitasi adanya diklat bahasa yang dihadirkan di sini. Saya ingin ke Kapusdiklat terlebih dahulu. Pak Yudi, terkait dengan persiapan SDM, Kemhan, dan TNI dalam mendukung diplomasi pertahanan itu seperti apa sih sejauh ini? Terima kasih Mbak Dina. Jadi memang Pusdiklat Bahasa ini mempunyai peran yang cukup strategis, yaitu kita mempersiapkan personil Kemhan maupun personil TNI maupun PNS yang akan berangkat ke luar negeri. Adapun saya bagi yang pertama itu kita mempersiapkan personil TNI yang akan ditugaskan ke PBB. Jadi Kemhan dan TNI ini kita setiap tahunnya selalu mengirimkan personil TNI itu untuk bertugas di bawah naungan PBB. Itu kurang lebih sampai dengan saat ini 3.000 lebih. Nah, diharapkan mungkin di tahun ini bisa mencapai 4.000 untuk diberangkatkan ke mana? Ke PBB. Nah, mereka-mereka yang akan diberangkatkan ke mana? Ke misi PBB ini, tentunya mereka dibekali oleh bahasa yang akan dipergunakan oleh mereka selama mereka melaksanakan misi di PBB itu. Yang pertama mereka kita bekali ada yang bahasa Inggris, kemudian ada yang bahasa Perancis, kemudian ada yang bahasa Arab. Itu sesuai dengan tempat mereka bertugas nantinya. Nah, kalau misalnya di Timur Tengah, itu tentunya mereka akan dibekali oleh bahasa-bahasa Arab. Kemudian untuk negara-negara yang dulunya pernah dijajah atau dikuasai oleh Perancis, mereka akan diberikan pelajaran-pelajaran bahasa Perancis. Nah, di samping pelajaran-pelajaran bahasa Inggris, Perancis maupun Arab, mereka juga kita bekali dengan budaya-budaya di tempat mereka akan bekerja. Sehingga mereka pada saat datang ataupun bekerja di sana, mereka bisa berkomunikasi dengan baik itu dengan masyarakat setempat ataupun dengan teman-teman mereka sesama pasukan PBB dari negara-negara lain, Mbak. Oke, jadi tidak hanya fokus untuk belajar bahasanya, tapi budayanya dan pengenalan lainnya. Silakan lagi. Nah, itu yang pertama, Mbak. Kemudian yang kedua untuk
Pusdiklat Bahasa ini juga kita membekali calon-calon atas pertahanan ataupun atas militer yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi atas pertahanan ini mereka adalah diplomat militer yang akan ditempatkan di negara-negara akreditasi di mana mereka sudah ditentukan harus ataupun bekerja di satu negara tertentu. Biasanya mereka ditempatkan itu selama 3 tahun, Mbak. Nah, untuk atas pertahanan ataupun atas militer, ini mereka kita bekali dengan bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, di mana mereka nanti pada saat bertugas mereka harus menggunakan bahasa itu. Nah, di samping bahasa Inggris, mereka dibekali juga bahasa Inggris untuk diplomasi. Nah, untuk diplomasi, kemudian bahasa Inggris untuk bernegosiasi, kemudian juga bahasa Inggris untuk public speaking dan korespondensi. Sehingga mereka selama melaksanakan tugas di sana, tentunya di samping mereka berkomunikasi, mereka juga harus menyampaikan sesuatu, ya toh. Dengan kemudian, gaya yang berbeda juga. Ya, gitu itu. Sehingga mereka pada saat di tempat tugas mereka sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman mereka ataupun dengan atasan-atasan mereka. Baik. Kemudian di samping itu juga, di samping bahasa, dia juga diberikan budaya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita belajar bahasa, itu tidak hanya bahasa, tapi juga budaya dari tempat mereka akan dituju. Nah, itu kita berikan pengetahuan itu. Di samping tata cara ataupun pergaulan internasional, militer internasional, mereka juga kita perkenalkan untuk itu. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan pembekalan kepada calon siswa yang akan menempuh pendidikan ke luar negeri. Jadi mereka-mereka yang akan berangkat pendidikan, apakah mereka melaksanakan pendidikan Sesko Angkatan, atau mereka akan melaksanakan Sesko TNI, atau yang akan melaksanakan perguruan tinggi di luar, khususnya militer dan PNS, itu kita juga akan memberikan pembekalan di sini sesuai dengan negara mana yang mereka akan tuju. Nah, seperti misalnya adik kita ini, Mayor Leo, dia akan berangkat ke Rusia. Nah, dia diberikan pembekalan bahasa Rusia di mana di Pusdiklat Bahasa. Kemudian bahasa Inggris itu kita berikan kepada mereka-mereka yang khususnya untuk melaksanakan pendidikan yang berbahasa Inggris di sana. Tapi untuk mereka-mereka yang berbahasa asing lainnya, itu juga kita akan memberikan pendidikan bahasa asing lainnya. Baik. Ya, kita ada 9 bahasa yang diajarkan di sini. Apa saja tuh? Yang pertama itu tentunya bahasa Indonesia untuk teman-teman kita yang dari luar yang akan masuk ke Indonesia untuk pendidikan. Itu diberikan pendidikan bahasa Indonesia di Pusdiklat Bahasa ini. Kemudian bahasa Inggris tentunya, ini yang cukup banyak persentasenya. Kemudian ada bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Perancis, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Korea, dan bahasa Rusia. Wow, kalau ini punya wawasan luas, Sobat Kemhan bisa nih langsung ke sini nanti ketemu sama Pak Yudi gitu ya. Masih ini lanjut? Ada satu lagi. Okay, jadi di samping kita mendidik siswa-siswa dari Kemhan dan TNI maupun teman-teman dari luar, kita juga ada penutur asli atau native speaker. Dan tadi yang saya sampaikan, kita ada juga siswa mancanegara. Jadi untuk penutur asli, tentunya untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa sesuai dengan bahasa yang mereka pelajari, ini mereka ingin tahu model ataupun profil orang di mana bahasa yang mereka pelajari itu seperti apa. Okay. Nah, dengan adanya native speaker, ya tentunya mereka akan melihat, oh rupanya orang Inggris itu seperti ini. Kemudian logat bahasa yang dia gunakan ataupun dialek yang dia berikan, itu akan berbeda dengan misalnya kalau kita sendiri yang berbahasa sesuai dengan bahasa yang kita pelajari. Kemudian kita juga memiliki native speaker yang cukup banyak. Jadi tiap-tiap bahasa yang kita pelajari kita punya native speakernya, Mbak. Terutama bahasa Inggris kita ada LO ya, Liaison Officer dari Australia. Jadi mereka atau dia
menetap di Pusdiklat Bahasa ini mulai minggu depan ini, Pak. Karena sebelum-sebelumnya memang mereka tinggal di sini, tapi karena adanya COVID, jadi mereka kembali ke mana? Ke negaranya, kemudian datang lagi. Nah, minggu depan mereka akan bertinggal ataupun menetap juga di Pusdiklat Bahasa. Baik. Pak Yudi, lalu juga terkait dengan penjaminan mutu internal, tentu untuk memiliki rasa kepercayaan gitu, warga luar ingin mengetahui dengan adanya Pusdiklat yang ada di Kemhan ini, seperti apa sih Pak terkait dengan akreditasinya? Baik, untuk penjaminan mutu kita ada dua sistem, Mbak, ada internal dan ada eksternal. Untuk internal kita di dalam Pusdiklat Bahasa ini ada Kabid Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu. Nah, Kabid FKAT inilah yang harus bekerja mengevaluasi baik itu pendidikan maupun sarana pendidikan, pokoknya 10 komponen pendidikan yang ada di Pusdiklat Bahasa ini, itu semuanya dievaluasi. Tentunya evaluasi ini diberikan. Yang pertama kita mengevaluasi pada saat mereka melaksanakan pendidikan, Mbak. Jadi pada saat mereka ujian tengah semester, nah itu kita berikan angket untuk masukan-masukan dari adik-adik yang sedang dididik. Untuk evaluasi gitu untuk evaluasi. Ya? Betul. Sehingga pada saat nanti menjelang ke ujian akhir ataupun tahap yang terakhir, mereka sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Kemudian yang berikutnya pada saat selesai mereka ujian akhir. Nah, selesai ujian akhir kita juga memberikan angket kepada mereka sehingga kesulitan yang mereka dapatkan pada saat melaksanakan pendidikan itu bisa dianulir, Mbak. Kemudian pada saat selesai ataupun evaluasi pascadiklat ini juga ada, Mbak. Jadi setelah mereka melaksanakan pendidikan, mantan-mantan siswa ini kan kembali ke satuannya masing-masing tuh, Mbak. Kembali ke Indonesia lagi, misalnya seperti Pak Leo gitu ya. Baru ke seluruh Indonesia lagi lah. Nah, pada saat itu setelah 2 tahun mereka kembali, kita akan datangi, Mbak. Kita akan datangi, kemudian kita kumpulkan lagi mereka yang khususnya satu wilayah. Itu kita berikan angket lagi. Nah, ini namanya evaluasi pascadiklat. Nah, sehingga nanti kesulitan mereka apa setelah mereka melaksanakan pendidikan di Pusdiklat Bahasa, kemudian manfaat-manfaat apa yang mereka rasakan setelah mereka melaksanakan pendidikan di Pusdiklat Bahasa ini. Baik, nah kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak ngobrol-ngobrol bersama dengan siswa yang tentu sudah mengikuti di Pusdiklat Bahasa ini. Sudah ada Pak Leo dari Indonesia yang akan berangkat ke, tadi sudah di-mention sebenarnya ya, ke Rusia. Iya, Pak Leo bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah berlangsung dari bulan apa sampai bulan apa dan nanti tujuannya ke Rusia itu mau ngapain sih di sana, Pak Leo? Silakan. Silakan. Saya sudah belajar bahasa Rusia di sini mulai dari bulan Maret, nanti selesainya pada bulan 7 bulan Juli. Ya. Nanti di sini kita pertama kali akan belajar alfabet, di mana alfabet itu merupakan suatu basic dasar dari bahasa Rusia itu sendiri. Di sini alfabetnya berbeda dengan alfabet yang kita pelajari di sekolah-sekolah pada umumnya. Di Rusia alfabetnya ada 33. Di situ merupakan suatu keunikan kita untuk belajar dan juga cara pengucapannya juga sangat berbeda. Di sini kami belajar ada 4 teknik yaitu dengan speaking, reading, menulis, sama listening. Di mana dengan penguasaan dari alfabet tersebut dan kita sudah kuasai dan kita dapat mengerti arti dan penggunaannya dalam kalimat, kita akan lebih mudah dalam penulisan, dalam membaca dan juga dalam listening, apalagi dalam nama perkenalan diri pertama. Di dalam pelajaran juga kita dilengkapi banyak metodologi seperti kayak kita disertai dengan listening dengan kaset dan juga dengan native speaker yang didatang di Pusdiklat Bahasa di sini sangat membantu kita. Terutama apalagi kita memiliki suatu bahasa ataupun kata yang sangat susah. Seperti kita terima ada namanya kata-kata slang yang mungkinan sering digunakan di negara Rusia tersebut. Itu merupakan suatu tambahan informasi bagi kita, di mana kita nanti akan tinggal di Rusia, juga kita harus dapat tahu menyesuaikan, gitu ya. Jadi supaya kita dikiranya, wah ini orang kok tidak mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Jadi bahasa-bahasa tersebut juga kita perlu kita pahami, baik basic
maupun yang sudah berkembang sekarang zaman ini. Baik, pada saat nanti berangkat nih ke Rusia, berapa lama proses yang akan dilakukan di sana? Saya disiapkan dari TNI Angkatan Laut untuk mengikuti sesko di Rusia, yaitu di kota Saint Petersburg. Itu selama 3 tahun. Di mana nanti setahun kita akan mengikuti pelajaran bahasa lagi, mulai dari awal, yaitu dengan native speaker setahun, kemudian 2 tahun kita akan melaksanakan sekolah di sana di Saint Petersburg. Oke, berarti tetap belajar lagi ya Pak Yudi mereka di sana ya untuk bisa menambah perkembangan ilmu gitu yang diterima. Lanjutkan? Nanti di sekolah bahasa sana kita akan menemui beberapa kata-kata dan juga kalimat yang sangat baru. Di sini kita belajar sebagai basic. Di sana pengembangan di kota karena kita belajar dengan native speaker-nya. Karena nanti di 2 tahun tersebut kita akan selalu berinteraksi sama orang Rusia, di mana kita harus mengetahui kebudayaan, di mana kita sudah mendapat info awal budaya dari Pusdiklat Bahasa di sini di Jakarta, supaya kita mendapatkan modal awal supaya kita tidak seperti kayak culture shock jadi kaget di sana. Ini bagaimana saya mau ngomong kepada orang tua. Bagaimana kita ngomong kepada orang yang lebih muda supaya kita dapat mengantisipasi supaya tidak jadi gagal paham. Baik, nah ini ada suatu hal yang menjadi kebanggaan tersendiri yaitu dari warga asing, khususnya adalah warga sipil yang juga ingin belajar bahasa Indonesia gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia sebenarnya masih tetap belajar bahasa Indonesia, tapi justru ada warga asing yang juga ingin belajar bahasa Indonesia. Contohnya adalah Mr. Joe. Ini ada panggilan Indonesianya nggak sih? Ada. Ada, apa tuh? Jono. Boleh panggil Jono apa Mr. Johnny maunya? Boleh. Dari di sini ya kami belajar di Puskat Bahasa. Setiap siswa dari luar diberikan nama Indonesia. Saya diberikan nama Jono, ya Kopral Jono, tapi tanpa pangkat. Oke, kayaknya kalau di Indonesia denger Jono udah sering ya Pak Yudi ya. Berarti Mr. Joe aja deh kayaknya. Saya lebih prefer ke situ. Oke, Mr. Joe, ini dari Nigeria. Sebelum saya ingin bertanya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung dari bulan apa, Mr. Joe? Sejak tahun kemarin, bulan November ya. Jadi di sini udah berapa bulan itu? Udah hampir 8 bulan belajar bahasa Indonesia di Pusat Bahasa. Hampir 8 bulan tapi nampaknya sudah fasih sekali ya. Sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia atau memang baru 8 bulan ini? Ya sebelumnya udah pernah belajar bahasa Indonesia ya selama 1 tahun ya, tapi tidak sedetail seperti di Puskat Bahasa ini. Karena di Puskat di sini bahasa Indonesianya agak intensif. Jadi sistemnya, konsepnya bahasa Indonesia intensif bagi penduduk asing. Sehingga kami belajarnya lebih dalam lagi, tidak hanya bahasa, tapi belajar budaya juga. Jadi budaya dari berbagai wilayah Indonesia dipelajari di sini. Baik, jauh-jauh dari Nigeria menuju Indonesia. Apa sih yang menjadi tujuannya untuk datang ke sini? Selain belajar bahasa juga. Selain belajar bahasa Indonesia, karena nanti saya akan ikut program S2 di Universitas Pertahanan di Salemba sekarang. Ya, sehingga saya hanya dikirim oleh negara untuk mengikuti program ini, dan nanti kalau sudah selesai insya Allah akan kembali lagi ke Nigeria. Oke, tapi nggak pengen tinggal di sini? Betah tinggal di ya. sini. Oke, sebenarnya terkait dengan bahasa saya juga ingin karena tentu kan banyak sekali penilaian tersendiri ya Pak Yudi untuk warga asing sendiri. Bukan hanya belajar bahasa tapi juga kita kaya akan budaya gitu, kaya akan bahasa daerah juga. Nah, kalau dari Mr. Joe, apa sih yang paling menarik di Indonesia selain belajar bahasa Indonesia? Menurut saya paling menarik adalah masyarakat Indonesia ya, karena kami pergi ke mana-mana melihat orang Indonesia selalu senyum, selalu tertawa, jadi itu membuat kami ya sebagai orang asing agak santai, nikmat lah tinggal di Indonesia. Ya, nyaman jadi, gitu ya? Nyaman gitu betul. Ya jadi masyarakatnya sangat seperti saya. Betul sekali. Betul sekali. Oke, Sobat Kemhan, saya juga ingin bertanya dengan belajar dari 9 ya, Pak Yudi tadi ya, dari 9 bahasa, salah satunya Rusia yang diikutsertakan oleh Pak Leo. Seberapa sulit sih Pak dari ada bahasa-bahasa Rusia ini kan tulisan sama cara kita spell, maksudnya berbicara, terus sama
hal-hal lain ini kan agak berbeda ya. Mungkin bisa dipraktekin sedikit, misalnya perkenalan diri lah kepada Sobat Kemhan nih, boleh? Langsung Silahkan, bicara. boleh langsung saja. Saya juga ingin mendengar perkenalan Mungkin diri. jangan perkenalan diri. Haha. DVIC, Dupri Ultra, DVIC Pasna Komince, Minje Jafot Leo, ya student, ya ucus Berskom Klase. What IBC, das Vidania, Paka. Pakak. Bagaimana nilai Pak Yudi? Mantap, mantap. Mantap, luar biasa. Wah, inilah hasil-hasil yang memang sudah belajar di Pusdiklat Bahasa. Nah, tentu apa sih yang menjadi harapan buat Pak Leo sendiri? Selain belajar bahasa Rusia, tentu bahasa lain kan juga diinginkan gitu ya. Diberi kesempatan gitu untuk belajar kembali nantinya setelah pasca 3 tahun misalnya seperti itu. Apa yang menjadi harapan untuk Pak Leo terkait dengan bahasa? Harapan saya secara pribadi, bahasa itu adalah suatu jembatan kita berinteraksi sama dunia luar. Jadi diharapkan dengan banyak bahasa, kita tidak semakin tinggi dan sombong hati, tapi kita lebih merendahkan hati bahwa kita ini tidak dari kata dalam tempurung. Banyak ilmu yang kita dapatkan bukan dari di dalam Indonesia saja, bangsa Indonesia, tapi dari luar. Disitulah positif perkembangan dari luar bisa kita ambil untuk kita majukan dan juga kita turunkan kepada junior-junior kita untuk menjadi bangsa Indonesia lebih baik. Baik. Nah, kalau Mr. Jo, apa yang menjadi pesan Mr. Jo sendiri terkait dengan warga-warga asing nih? Ayo dong belajar bahasa juga ke Indonesia seperti saya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin di Nigeria yang ingin punya kesempatan untuk belajar? Saya kira itu kesempatan yang baik ya. Kalau ada ya diterimalah dengan senang hati. Ya karena kita belajar bahasa dan budaya itu kita juga belajar cara hidup ya orang-orang yang tinggal di sana. Jadi kalau bertemu dengan orang Indonesia misal di Nigeria tidak shock, itu tidak ada shock budaya cultural shock itu ya. Nah, gitu menurut saya kalau ada kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia, teman-teman dari Nigeria atau dari manapun diterima aja ya. Oke, ini keren banget ya. Belajarlah terus selagi ada kesempatan gitu. Jangan dibuang dan jangan diberikan kepada orang lain, misalnya seperti itu. Oke, sudah ada Mr. Jo dan Pak Leo, kita kembali lagi ke Pak Yudi. Pak Yudi, tentu ada instruktur atau sebutannya itu Widya Iswara. Bagaimana pembinaannya sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Untuk pembinaan Widya Iswara di Pusdiklat Bahasa ini memang kita tentunya kan Widya Iswara ini akan memberikan ilmu yang dia miliki itu kepada siswa-siswa yang belajar di sini. Sehingga Widya Iswara yang memiliki kompetensi yang baik ini tentunya akan menghasilkan siswa-siswa juga yang baik pula. Nah, pembinaan Widya Iswara di Pusdiklat Bahasa ini kita menganut bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Jadi semua instruktur yang bekerja di Pusdiklat Bahasa ini atau Widya Iswara ini semuanya mempunyai ataupun sudah melaksanakan pendidikan, peningkatan maupun kompetensi instruktur bahasa. Ini sesuai dengan bahasa yang mereka ajarkan masing-masing. Sebagai contoh seperti misalnya untuk instruktur bahasa Inggris. Ini rata-rata bukan rata-rata, semua instruktur bahasa Inggris yang ada di Pusdiklat Bahasa ini mereka sudah mempunyai kompetensi itu, kemudian mereka juga sudah melaksanakan pendidikan-pendidikan untuk untuk sebagai instruktur ini di luar negeri. Jadi ada syarat tersendiri juga untuk menjadi instruktur? Tentu, pasti. Jadi untuk misalnya instruktur untuk siswa yang belajar bahasa Inggris, dia harus memiliki ataupun gurunya, itu instrukturnya, dia harus memiliki kursus untuk sebagai instruktur. Seperti halnya misalnya dia harus memiliki kursus Methodology of English Language Teaching. Kemudian untuk untuk mereka yang level advance itu dia gurunya ataupun Widya Iswaranya dia harus sudah memiliki kursus English for Specific Purposes. Seperti halnya misalnya English Teaching Development Course di Australia maupun Managing English Language Teaching di Amerika.
Jadi mereka memang betul-betul harus sudah mempunyai level tertentu, sehingga pada saat mereka mengajar siswa yang levelnya tertentu, misalnya intermediate, elementary maupun advance, mereka sudah memiliki metodologi teaching sesuai dengan level dari yang mereka miliki. Oke, baik. Lalu untuk proses pembelajaran di masa pandemi ini yang kurang lebih kita juga tidak tahu kapan segera berakhir gitu. Nampaknya ada yang berbeda dari sebelum pandemi, sekarang pandemi. Misalnya proses ini tentu kan teman-temannya Pak Leo dan juga Mr. Jo nih lagi belajar nih. Ini kan mereka kita ambil dulu nih sebentar gitu ya. Tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah ini di masa pandemi kegiatannya apa saja yang dilakukan? Baik, untuk di masa pandemi ini memang pada awal pandemi tahun 2020 awal yang lalu itu kita pernah melaksanakan pendidikan ataupun melaksanakan belajar jarak jauh atau PJJ. Sehingga memang pada waktu itu instruksi dari Bapak Menhan itu semua siswa untuk dikembalikan, sehingga mereka melaksanakan PJJ. Namun untuk pelaksanaan pendidikan PJJ ini setelah kita laksanakan selama 1 tahun, ini hasilnya memang tidak begitu memuaskan. Tidak maksimal gitu ya? Tidak maksimal. Sehingga kita memilih untuk melaksanakan pendidikan tatap muka. Namun pelaksanaan pendidikan tatap muka ini betul-betul kita memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga seperti misalnya untuk siswa-siswa yang akan melaksanakan pendidikan di sini, bahkan pada saat mereka tes di sini saja, mereka harus sudah memiliki swab antigen, sehingga pada saat mereka datang kita sudah mengetahui bahwa mereka itu semuanya dalam keadaan sehat. Betul. Kemudian selama mereka sudah mengikuti pendidikan, ini mereka untuk keluar itu betul-betul kita perketat. Kalau tidak betul-betul penting ya mereka tidak usah keluar dari mana, dari Pusdiklat Bahasa. Kemudian di samping itu juga kita melaksanakan untuk swab antigen secara rutin. Kemudian juga kita pada saat mereka keluar misalnya terus masuk itu selalu kita cek untuk suhu badan, kemudian cuci tangan, kemudian pengecekan juga mereka pakai masker atau tidak. Nah kemudian apabila ada siswa yang nantinya terindikasi positif, itu mereka langsung kita isolasi. Kalau misalnya ketahuan positif, mereka langsung kita kirimkan ke rumah sakit rujukan. Kebetulan rumah sakit rujukan yang kita manfaatkan adalah di Suyoto, Mbak, Rumah Sakit Suyoto. Nah pada saat mereka di sana, untuk siswa yang lain, ini tentunya mereka melaksanakan pelajaran semi jarak jauh. Jadi mereka tetap tinggal di ruangan, tapi guru mengajar di ruang guru sendiri. Jadi mereka tidak tatap muka pada saat itu. Setelah mereka nanti clear semua, baru mereka akan kembali ke kelas lagi untuk melaksanakan tatap muka seperti biasa. Baik. Karena memang belajar bahasa itu kan tidak hanya kita pengetahuan, tapi keterampilan, kemudian mimik muka dan betul. Dan cara mereka berbicara dan lain sebagainya ini harus kita perhatikan juga. Oke, berarti kalau tatap muka tetap dilakukan di masa pandemi ini yang membedakan hanya pengajarnya saja gitu ya. Dia tetap pada lokasi yang berbeda. Jadi untuk satu kelas itu ada berapa orang biasanya? Kita ini kan pelajaran intensif bahasa, sehingga untuk satu kelas itu kita tidak banyak, Mbak. Untuk dalam keadaan normal itu satu kelas kita hanya 12 orang saja. Tapi selama pandemi ini jumlahnya kita kurangi, Mbak. Jadi cuma 10 orang. Sehingga satu guru, kemudian 10 orang siswa dalam satu kelas untuk jarak masing-masing perorangannya itu bisa kita atur agak lebih jarang, Mbak. Baik. Apa yang menjadi tantangan tersendiri Pak Yudi untuk bisa menghadapi era globalisasi dan juga untuk bisa memberikan update tersendiri dari negara lain? Misal contoh Pak Leo ini mau ke Rusia, tentu kan Pak Yudi juga harus bisa terus mengupdate apa sih yang ada di sana. Terus misalnya Mr. Jo gitu ya dari Mr. Jo dari Nigeria gitu. Tentu apa yang menjadi tantangan untuk bisa terus memberikan yang terbaik perkembangan bahasa mereka juga? Baik, seperti kami sampaikan tadi bahwa kita memberikan pelajaran kepada mereka ini kan tentunya dengan budaya, dengan budaya. Sehingga
bahasa yang mereka pelajari, kemudian budayanya juga mereka ketahui. Sehingga pada saat mereka belajar itu sudah komplit semuanya. Nah, untuk updating apa yang mereka pelajari, tentunya kita seperti saya sampaikan bahwa kita punya native speaker, ya. Kita memberikan native speaker kesempatan untuk mereka memberikan pengetahuan-pengetahuan maupun pengalaman-pengalaman mereka kepada siswa-siswa yang sesuai dengan tempat mereka nanti akan belajar. Di samping itu juga kita ada program mengundang atase pertahanan, ya, atase pertahanan dari negara-negara asing. Itu kita undang ke Pusdiklat Bahasa untuk memberikan penjelasan-penjelasan maupun tambahan-tambahan informasi kepada siswa-siswa ini. Nah, mungkin karena sekarang ini agak pandemi sehingga kita mengundang mereka tentunya akan lebih selektif lagi untuk datang kemari. Baik, terakhir Pak Yudi, apa yang menjadi harapan selaku Kapus Diklat Bahasa Badiklat Kemhan, harapan dan juga rencana ke depannya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Memang kita punya punya hal-hal yang kita inginkan. Tentunya karena kita ini bisnisnya adalah bisnis belajar mengajar, kita tentunya membutuhkan widya iswara yang betul-betul kompeten. Nah, sementara ini widya iswara yang ada di Pusdiklat Bahasa, di samping dia sudah kompeten, tapi mereka ini rata-rata sudah tua-tua, Mbak. Jadi 60% itu usianya sudah di atas 50. Sehingga tahun ini saja ada yang pensiun 3 orang. Kemudian tahun depan 3 orang lagi pensiun. Sehingga lama-lama itu dia. Makanya lama-lama kalau tidak ada tambahan widya iswara tentunya semakin habis. Betul. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu memang Pusdiklat Bahasa ini kita tidak menerima belum menerima guru-guru ataupun widya iswara baru, baik dari PNS maupun dari militer. Sehingga ini selalu kita ajukan kepada pimpinan supaya nanti widya iswara itu yang baru, sehingga yang seger yang masih punya jenjang jauh ke depan itu akan didatangkan ke Pusdiklat Bahasa ini untuk kita lebih mantapkan lagi mereka untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada siswa yang sedang belajar di sini. Baik. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga membutuhkan personil IT, Mbak. Kita di sini sudah membuat semacam learning management system atau LMS yang berbasis kepada IT. Salah satu contohnya adalah kita memiliki e-library. Kemudian nanti kita sudah merencanakan lagi e-learning, e-takah, kemudian e-registrasi, kemudian semuanya yang berbasis IT. Nah, kita membutuhkan personil-personil yang memiliki kemampuan IT yang cukup tinggi. Sehingga kita tidak mempunyai kesulitan apabila nanti dalam sistem LMS ini itu ada kesulitan, sehingga dia bisa langsung memperbaiki. Nah, kita membutuhkan itu, kita belum punya, Mbak. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan 2 tahun ini, Mbak, tahun 2020 dengan 2021 ini kita ada refocusing anggaran di Kemhan. Sehingga hampir 60% anggaran khususnya di semua tentunya dialihkan. Termasuk di Pusdiklat Bahasa ini, ini dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, sehingga untuk Pusdiklat Bahasa dalam membina siswa-siswa ini tentunya berkurang, Mbak. Jadi yang biasanya kita punya 4 kelas untuk kursus bahasa Inggris tiap semester, ini kita hanya mendidik 2 kelas saja. Demikian juga jumlah siswanya, Mbak, yang biasanya kita 12 orang dalam satu kelas, ini kita hanya 10 orang. Demikian juga untuk siswa-siswa yang KIBA. Jadi mudah-mudahan COVID ini segera berakhir. Kemudian untuk anggaran pendidikan khususnya Pusdiklat Bahasa ini dikembalikan seperti semula, sehingga cukup banyak siswa-siswa yang bisa kita hasilkan dan mutunya juga akan lebih bagus. Baik, terima kasih Pak Yudi, sukses selalu, dan juga Pak Leo, Mr. Joe sudah menyempatkan waktunya dalam podcast kita 30 menit. Sebenarnya nggak cukup ya, mungkin bisa nanti next lagi, selain common room masih ada room lainnya kan Pak? Ada. Nah, ini habis ini saya juga masih ingin jalan-jalan untuk
mengelilingi gedung-gedung yang ada di Pusdiklat Bahasa di sini. Baik, sebelumnya kayaknya kurang lengkap nih kalau kita nggak salam bela negara. Boleh? Pak Yudi kita salam bela negara bersama-sama sebelum mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Salam bela negara. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Yudi dan juga rekan-rekan yang sudah terus belajar menambah pengetahuannya terkait dengan bahasa dan juga budaya, dan nanti kalau sudah balik lagi ke Nigeria kabarin ya, jadi biar bisa main-main ke Nigeria gitu ya. Kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Oke, langsung ya. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa like, share dan juga subscribe video kita pada podcast kali ini. Salam bela negara, sampai jumpa.